Terima kasih, udah mampir ke saluran ini dan kali ini ada sebuah film yang terbilang unik. Karena, dalam film ini, terasa sunyi sekali, tidak banyak dialog. Kalau ada, dialognya dilakukan, dengan bahasa isyarat, seperti bahasa isyarat tunarungu. Mengapa demikian? Kita langsung simak aja alur ceritanya. Film ini, dimulai dengan pemandangan kota yang sunyi, dan sepertinya memang sudah lama ditinggalkan penduduknya. Terlihat, sebuah keluarga dengan beberapa anak-anak mereka, sedang berada di sebuah toko serba ada yang sudah lama tidak berfungsi. Mereka menyusuri bagian toko tersebut, siapa tahu ada barang yang bisa digunakan. Mereka sangat berhati-hati, seperti menghindari sesuatu. Padahal jelas-jelas toko tersebut sudah tak berfungsi lagi dan hanya mereka yang ada di sana. Si anak sibuk mencari mainan dan, sang ibu, sepertinya sedang mencari sejenis obat. Benar saja, anak kedua mereka sedang sakit, dan di sudut lain, sang kakak melihat si bungsu lagi asik menggambar pesawat ruang angkasa di atas lantai, dan mengatakan dengan bahasa isyarat, mereka dari sana datang ke bumi. Kemudian, tak berapa lama, si bungsu lagi berusaha mengambil pesawat mainan dengan menggunakan bangku, karena tersimpan agak tinggi di atas etalase. Mainan tersebut jatuh. Untuk saja si kakak berhasil menangkap mainan tersebut. Masalahnya, bukan takut mainan itu rusak, tapi mereka menghindari suara yang keras kalau mainan tersebut mengenai lantai. Ini bisa kita lihat, bahwa mereka bukan tunarungu, tapi mereka menggunakan bahasa isyarat, kalau berkomunikasi. Kemudian sang ayah membuka baterai mainan itu, dan meletakkannya di meja, dan memberitahu kepada si bungsu bahwa suara yang keras sangat berbahaya. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan toko tersebut dan pulang. Tapi sebelumnya si kakak memberikan mainan pesawat tadi kepada si bungsu. Tapi tidak dengan baterainya. Tapi ternyata si bungsu kembali memasang baterai mainan itu tanpa sepengetahuan yang lain. Mereka pulang berjalan kaki dan tanpa alas kaki. Di perjalanan pulang, tanpa mereka sadari, di barisan paling belakang, si bungsu tiba-tiba menyalakan mainan tersebut dan menimbulkan bunyi-bunyian. Dan apa yang terjadi apabila ada suara? Itulah yang terjadi di A Quiet Place atau sebuah tempat sunyi. Berselang waktu sekitar setahun kemudian, sang ayah terus mempelajari karakter makhluk ganas tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa makhluk asing tersebut mempunyai karakter, yaitu buta, menyerang sumber suara dan mempunyai pertahanan tubuh dengan cangkang yang sangat kuat. Sang ayah terus berusaha juga untuk berkomunikasi mencari bantuan melalui panggilan radio, tapi sepertinya sia-sia. Dan setiap hari kedua orang tua itu juga mengawasi anak mereka yang sepertinya masih terpukul dengan kepergian si bungsu. Sementara sang ibu rupanya sedang hamil tua, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran sang bayi. Hari-hari mereka berjalan begitu sepi, dan penerangan di rumah hanya menggunakan api. Suatu ketika, selepas makan malam, sembari istirahat, anak-anak mereka asik bermain monopoli. Si kakak merasa jengkel ketika dia kalah, dan secara refleks memukul benda di sekitar lilin penerangan mereka, dan api pun mulai berkobar. Tapi segera bisa diatasi, masalahnya, bukan api, tapi suara hentakan benda tadi. Ini memang memancing makhluk sejenis serangga raksasa itu, untuk menyerang. Untunglah pada saat itu, ada ayam peliharaan mereka keluar dari kandang dan langsung saja makhluk tersebut menyambarnya, dan keadaan pun kembali aman. Seiring berjalannya waktu, sang ayah sepertinya sudah mendapatkan cara menghindar dari serangan makhluk tersebut. Dia membuat alat seperti alat bantu pendengaran yang disangkutkan di telinga, jadi alat tersebut akan berdenging ketika makhluk itu mendekati korbannya.
Karena menurut penelitian yang dia lakukan, makhluk itu mempunyai semacam gelombang magnetik, dan apabila gelombang tersebut bertemu dengan frekuensi yang dihasilkan alat tersebut, akan menimbulkan suara dengingan, dan suara denging ini akan membuat makhluk itu sangat terganggu dan dia akan meninggalkan korban. Sayangnya, alat ini belum pernah diuji coba. Inilah masalahnya. Bagaimana cara mencobanya? Hari berikutnya, mereka melakukan hal rutin harian. Sang ayah bercocok tanam untuk makan mereka. Karena makanan harus mereka hasilkan sendiri, keadaan terisolir memaksa mereka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, termasuk memeriksa keadaan calon bayi yang masih dalam kandungan. Di hari berikutnya, sang kakak pergi ke bangunan bawah tanah yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Karena dia merasa penasaran, diam-diam dia memasuki ruangan tersebut. Tapi perbuatannya ini diketahui oleh ayahnya, dan memperingatkan dia, agar tidak masuk ruangan bawah tanah tersebut. Dia tidak terima karena alasannya tidak disebutkan. Kemudian ayahnya memberikan alat yang baru dia buat. Alat tersebut dapat menimbulkan suara yang sangat mengganggu apabila makhluk itu mendekat, dan alat itu disangkutkan di telinga. Tapi anaknya menolak. Akhirnya ayahnya menyerah, dia hanya memberikan alat tersebut, tanpa dipasang di telinga anaknya. Berselang beberapa waktu, ayah mereka mengajak adik laki-lakinya pergi ke suatu tempat. Selepas belajar dengan ibunya, sebenarnya dia sangat takut dan masih trauma dengan kejadian yang dialami adiknya yang jadi korban makhluk serangga raksasa. Tapi, ibunya memberi semangat dan meyakinkan anaknya bahwa ayahnya akan menjaga dia dengan baik. Di saat itu juga, kakaknya ingin ikut, tapi ditolak oleh ayahnya. Kakaknya kesal dan pergi ke kamarnya. Di kamar dia mencoba alat yang diberikan ayahnya. Setelah itu, sepertinya dia merencanakan sesuatu dan membawa beberapa alat. Kita lanjut ke lokasi ayah dan anak laki-lakinya tadi. Rupanya mereka pergi mencari ikan di sungai yang dangkal, dan ternyata anaknya masih trauma terhadap suara yang keras. Aliran sungai membuat dia berpikir bahwa makhluk serangga raksasa itu akan datang. Ayahnya menjelaskan bahwa suara seperti air mengalir tidak akan berdampak pada makhluk itu, karena suara yang ada saling bertindih antara suara besar dan kecil. Sementara itu, ibu mereka di rumah sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan kelahiran anaknya di ruang bawah tanah. Ketika turun tangga, bawaannya tersangkut paku. Ini hampir membuat dia celaka, tapi untunglah semua baik-baik saja. Kembali kita ke lokasi ayah dan anak laki-lakinya. Ayahnya mengajak dia ke tempat lain, dan mereka pergi ke air terjun dan berteriak sekeras-kerasnya. Suara mereka tidak memancing makhluk tersebut, karena suara mereka tercampur dengan suara air terjun. Anak laki-lakinya ini sengaja diajak ayahnya keluar, sambil mengajarkan sifat makhluk serangga aneh tersebut. Sementara itu, kakaknya yang tidak diajak pergi dengan ayahnya, pergi ke tempat saat adik bungsunya yang jadi korban makhluk serangga raksasa yang kejam tersebut. Dia sangat terpukul sekali akan kejadian itu. Kembali kita ke lokasi ayah dan anak laki-lakinya. Mereka menelusuri daerah lain, dan menemukan satu rumah tua, dan ada seorang kakek yang berdiri dengan raut muka kaku. Ayahnya mulai curiga, kemudian dia mengisyaratkan supaya kakek itu tidak teriak. Tapi kakek itu malah berteriak keras. Sang ayah langsung menarik anak laki-lakinya untuk sembunyi. Dan benar saja secepat kilat, makhluk itu menyambar si kakek. Kakek itu sepertinya frustasi setelah sang nenek tewas di mangsa makhluk ganas tersebut. Sementara itu, sang ibu yang mulai mengalami tanda-tanda akan melahirkan. Karena
Air ketuban sudah keluar, dia langsung pergi ke tempat ruang bawah tanah, tapi malang baginya, paku yang membuat tersangkut barang bawaannya tadi rupanya membuat paku itu berdiri dan dia menginjak paku itu. Dia teriak dan menjatuhkan benda yang dipegangnya. Ini pasti memancing makhluk itu. Memang benar, makhluk itu mulai menyusuri ruangan. Dia berusaha untuk tenang walaupun dalam keadaan kaki yang luka. Dia berusaha mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Dia kemudian menyalakan lampu luar warna merah sebagai tanda bahaya. Kita bisa bayangkan, situasinya memang mengerikan, sendirian, dan akan melahirkan, dan dia sebagai target mangsa makhluk serangga raksasa yang sadis. Tak lama berselang, suaminya pulang dan melihat lampu warna merah menyala. Dia tahu bahwa ini situasi sangat buruk. Sementara, istrinya terus berjuang menghindari makhluk tersebut. Sang ibu berusaha menghindar dan berencana keluar dari tempat itu, tapi dia batalkan, karena situasi kandungannya memaksa dia harus tetap di ruangan tersebut, dan mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Di situasi yang genting itu, sang ayah meminta bantuan anaknya untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut dengan menyalakan kembang api. Akhirnya Skeng ibu masuk ke kamar mandi, dia masuk ke bathtub, karena pendarahan mulai terjadi dan dia tidak ada pilihan lain. Tapi seketika itu juga, makhluk itu juga sedang menuju ke tempat sang ibu melahirkan. Dia pasrah di situasi ini. Di saat bayi akan lahir, dia pun berteriak, tapi untung saja perhatian makhluk itu teralihkan suara ledakan kembang api. Dan di saat itu, sang ayah sudah sampai ke ruangan tersebut. Dia menemukan istrinya sudah melahirkan. Dia membawa istri dan bayinya ke ruang bawah untuk meredam suara, karena si bayi pasti akan menangis. Di luar sana anak-anak mereka masih terancam bahaya. Anak perempuannya hampir saja menjadi korban makhluk asing itu. Dia selamat karena alat yang dipakainya di telinga, ternyata berfungsi. Alat itu menimbulkan dengingan dan itu sangat mengganggu makhluk tersebut. Sayangnya, anak perempuannya tidak menyadari hal tersebut. Dia hanya mendengar suara denging, tanpa melihat pengaruh suara dengingan itu kepada makhluk ganas tersebut. Akhirnya kedua kakak beradik tersebut bertemu dan mereka sembunyi di atas sebuah bangunan sejenis lumbung. Sang ayah kemudian memutuskan untuk mencari anak-anaknya yang masih berada di luar. Tapi tak berapa lama, ruangan tempat ibu dan bayinya berada, terjadi kebocoran. Ruangan itu mulai dipenuhi air, kemudian dia mengambil bayinya yang diletakkan dalam sebuah kotak kedap suara. Makhluk ganas tersebut mengincar mereka, tapi suara tetesan air membuat makhluk tersebut tidak dapat menemukan mereka. Tapi makhluk itu tetap di ruangan tempat ibu dan bayi. Makhluk itu baru pergi ketika terdengar suara gaduh yang disebabkan anak laki-lakinya yang berada di atap lumbung itu jatuh terperosok dalam lumbung yang masih berisi sejenis biji. Anak laki-laki ini seperti tersedot, mirip lumpur hidup. Sementara, di luar sana, ayahnya melihat gerakan seperti makhluk di bawah kebun jagung, dan mengarah ke lumbung, tempat anak-anaknya sembunyi. Sang kakak dengan spontan terjun menolong adiknya. Atap yang diinjak adiknya tadi ikut terjatuh. Atap inilah mereka gunakan supaya tidak tenggelam di lumbung itu. Makhluk itu masuk dan mulai menyerang mereka, tapi alat yang masih dipakai kakaknya, sekali lagi, menyelamatkan mereka. Makhluk itu kemudian lari dengan menembus dinding besi lumbung tersebut.
Sejauh ini sang kakak belum tahu fungsi alat yang di telinganya. Akhirnya, ayah mereka menemukan anaknya setelah keluar dari lumbung tersebut. Mereka masih dalam bahaya. Kemudian ayah mereka menyuruh anaknya bersembunyi di mobil yang sudah lama terparkir. Ayah mereka pun bersiap diri untuk bersarung melawan makhluk itu. Makhluk itu terlalu kuat dan dengan mudah dia dipukul dan terpental. Melihat hal tersebut, anaknya spontan berteriak. Ini tentu mengalihkan perhatian makhluk tersebut dan beralih mencari sumber suara. Dalam keadaan yang gawat itu, alat yang di telinga sang kakak mulai berfungsi. Tapi karena dia tidak tahu fungsi alat tersebut, dia mematikan alat itu. Karena suara denging mengganggu sekali. Melihat anaknya diserang, sang ayah menyampaikan kata-kata terakhir kepada anaknya dan kemudian dia berteriak, dan dengan demikian makhluk itu langsung menyambar sang ayah. Mereka berhasil selamat dan sampai ke tempat ibunya. Di tempat ini barulah sang kakak tersadar bahwa ayahnya telah melakukan penelitian bagaimana bertahan menghadapi makhluk ganas tersebut. Tak lama kemudian, makhluk ganas utuh memasuki ruangan tempat mereka berada. Barulah dia sadar bahwa kalau makhluk itu mendekat, maka sinyal yang dikeluarkan alat tersebut akan mengganggu sistem saraf makhluk itu. Dan dia teringat bahwa alat yang diberikan kepadanya itu sangat berguna melindungi dia dari serangan makhluk ganas tersebut. Ibunya langsung beraksi dengan menembak makhluk tersebut. Kemudian, di layar monitor, terlihat puluhan makhluk sejenis mulai berdatangan. Sang kakak mempersiapkan pengeras suara yang sudah disediakan ayah mereka. Dan mereka pun siap bertempur melawan kawanan makhluk serangga raksasa.